Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Nadila Erniati dengan NIM 2105864. Ini kita masih membahas mengenai supervisi pendidikan, yang mana supervisi pendidikan itu dapat diartikan sebagai penglihatan dari atas. Supervisi pendidikan itu merupakan pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah agar mereka itu dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Nah, orang yang melakukan supervisi itu disebut dengan supervisor, yang mana dalam melaksanakan supervisi terdapat beberapa proses, beberapa tahapan yang harus ditempuh, yang mana proses dari supervisi pendidikan itu yang pertama, adanya perencanaan. Sebuah rencana dibentuk secara sistematis yang akan dilakukan sedemikian rupa. Perencanaan supervisi pendidikan yang mana tanpa adanya perencanaan, maka kegiatan supervisi itu tidak akan berjalan teratur dan tidak akan berjalan secara sistematis. Jadi menyulitkan supervisor itu sendiri. Jadi perencanaan itu memudahkan supervisor dalam kegiatan dan supervisi pendidikan. Nah, dalam perencanaan itu merupakan pedoman arah pelaksanaan dari supervisi pendidikan. Maka ada beberapa hal yang harus dicantumkan dalam perencanaan supervisi, yaitu yang pertama, tujuan dari supervisi. Yang kedua itu alasan mengapa kegiatan tersebut perlu dilaksanakan. Yang ketiga, bagaimana metode atau teknik mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Yang keempat itu siapa yang akan dilibatkan atau diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Dan yang terakhir itu dalam perencanaan supervisi, waktu pelaksanaan dan hal-hal yang perlu diperlakukan dalam pelaksanaannya serta memperoleh hal-hal tersebut. Jadi ada 5 pedoman yang perlu diterapkan perencanaan supervisi pendidikan. Nah, proses yang kedua yaitu pelaksanaan, yang mana setelah perencanaan tadi selesai, maka melaksanakan kegiatan supervisi. Menurut ahli yakni Rifai mengemukakan bahwa pelaksanaan supervisi pendidikan ini mengikuti beberapa kegiatan. Yang pertama, kegiatannya itu pengumpulan data, yang mana diawali dengan pengumpulan data untuk menemukan berbagai kekurangan atau kelemahan guru. Data yang dikumpulkan adalah mengenai keseluruhan dari situasi belajar. Nah, yang kedua yaitu penilaian, yang mana setelah data dikumpulkan, setelah diolah, kemudian dinilai. Penilaian ini dilakukan terhadap keberhasilan murid. Yang selanjutnya yaitu deteksi kelemahan. Setelah adanya penilaian, maka supervisor mendeteksi kelemahan atau kekurangan guru dalam mengajar. Jadi dalam rangka mendeteksi kelemahan, supervisor itu memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas guru, yakni penampilan guru di depan kelas, penguasaan materi, penggunaan metode, hubungan antar personil, dan administrasi kelas. Nah, yang selanjutnya di dalam sebuah pelaksanaan itu terdapat perbaiki kelemahan, yang mana jika telah melalui deteksi kelemahan dan kekurangan tadi, maka pada tahap ini dilakukan perbaikan atau peningkatan kemampuan dari guru dalam mengajar. Yang terakhir yakni bimbingan serta pengembangan. Dalam hal ini, supervisor itu perlu memberikan bimbingan kepada guru agar apa yang diperolehnya dapat diterapkan atau diaplikasikan dalam proses belajar mengajar. Ketiga, yakni evaluasi. Dalam evaluasi ini dibutuhkan supaya kita dapat mengetahui bahkan di mana kesalahan dari suatu proses dan dapat dirubah di kemudian harinya. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apa yang sudah dicapai, hal-hal yang sudah dilakukan dan yang belum dilaksanakan. Jadi evaluasi ini dilaksanakan dalam segala aspek seperti wawancara,
angket, observasi penampilan, tingkah laku guru, kunjungan kelas, dan memperhatikan reaksi dan pendapat dari pihak ketiga, yakni guru, pegawai, maupun orang tua. Nah, proses yang keempat atau proses yang terakhir yakni kegiatan tindak lanjut, yang mana tindak lanjut ini merupakan respon dari kegiatan evaluasi tadi. Dalam melaksanakan supervisi pendidikan, kegiatan belajar mengajar itu perlukan instrumen yang mana berupa lembar pengamatan dan suplemen informasi atau keterampilan mengajar, karakteristik mata pelajaran, pendekatan klinis, dan lain-lain sebagainya. Dalam hal ini, umpan balik ini akan memberikan pertolongan bagi supervisor dalam melaksanakan tindak lanjut supervisi. Nah, dalam umpan balik ini ada cara-cara dalam melaksanakannya, yang mana hasil dari supervisi akademik, yaitu yang pertama mereview rangkuman dari hasil penilaian, yang kedua membuat rencana aksi dari supervisi akademik berikutnya, dan mengimplementasikan rencana aksi tersebut pada masa-masa berikutnya. Nah, ada 4 dari proses supervisi pendidikan, yakni perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta yang terakhir yaitu umpan balik. Nah, setelah kita membahas proses dari supervisi pendidikan, kita masuk ke dalam teknik dari supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu teknik yang pertama yaitu individual atau individual teknik. Yang mana teknik individual dalam supervisi ini adalah pelaksanaan supervisi yang diberikan kepada guru yang mempunyai masalah khusus dan bersifat perorangan atau secara pribadi. Jadi supervisor atau pengawas hanya berhadapan dengan seorang guru yang dipandang memiliki persoalan-persoalan tertentu. Jadi teknik dari supervisi yang akan dikelompokkan dalam teknik individual ini meliputi yang pertama yaitu kunjungan kelas. Nah, dalam kunjungan kelas ini adalah teknik pembinaan guru oleh kepala sekolah, pengawas, dan pembina lainnya dalam rangka mengamati pelaksanaan proses belajar mengajar sehingga memperoleh data yang empiris yang diperlukan dalam rangka pembinaan guru. Jadi tujuan dari kunjungan kelas ini menolong guru dalam mengatasi kesulitan atau masalah guru di suatu kelas, masalah guru di dalam mengajar suatu. Nah, dalam kunjungan kelas ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, tahap persiapan, yang kedua tahap pengamatan, dan yang ketiga yaitu tahap akhir kunjungan. Nah, ada beberapa kriteria kunjungan kelas yang baik itu. Yang pertama, memiliki tujuan-tujuan tertentu. Yang kedua, mengungkapkan segala aspek yang dapat memperbaiki kemampuan guru. Yang ketiga, menggunakan instrumen observasi tertentu untuk mendapatkan daya yang objektif. Yang keempat, terjadinya interaksi, hubungan timbal balik antara pembina dan yang dibina sehingga menimbulkan sikap yang saling pengertian. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan kunjungan kelas tidak mengganggu proses belajar mengajar. Teknik yang kedua yaitu observasi kelas atau classroom observation, yang mana observasi kelas ini biasanya dilakukan melalui 2 cara, yakni observasi langsung atau direct observasi, yakni supervisor mengobservasi langsung guru yang mengajar di suatu kelas. Yang kedua, observasinya tidak langsung atau indirect observation, yang mana dibatasi oleh ruang kaca di mana guru dan murid-muridnya itu tidak mengetahui memantau secara jauh. Supervisor tersebut memantau secara jauh melalui kaca pengamatan. Tujuan observasi adalah untuk melihat cara mengajar guru di dalam kelas. Teknik yang kedua yakni teknik kelompok atau group techniques, yang mana teknik supervisi dalam bentuk kelompok adalah teknik supervisi yang digunakan bersama supervisor dan guru-guru dalam jumlah yang banyak.
Nah, dalam teknik kelompok ini terdapat ada teknik langsung. Yang pertama yaitu teknik langsung, berarti supervisor itu berinteraksi secara langsung dengan banyak guru tanpa adanya perwakilan. Terdapat beberapa jenis dari supervisi langsung, yaitu yang pertama pertemuan orientasi bagi guru baru, yang mana pertemuan orientasi ini salah satu bentuk dari pertemuan yang bertujuan untuk mengantar guru-guru baru untuk memasuki suasana kerja yang baru. Yang kedua itu rapat guru. Dalam hal ini merupakan salah satu teknik dari supervisi untuk memperbaiki situasi belajar mengajar di sekolah. Yang ketiga yaitu studi kelompok antar guru, yang mana dalam studi kelompok ini mengajarkan mata pelajaran yang sejenis, dapat mengadakan studi bersama untuk mempelajari dan membahas atau mendalami bahan pelajaran. Nah, yang ketiga itu tukar menukar dalam pengalaman atau seminar. Asumsi yang melatangi teknik ini adalah bahwa guru pada umumnya orang yang berpengalaman dalam bidang masing-masing, sehingga memungkinkan adanya tukar menukar pengalaman. Yang kelima yaitu diskusi panel atau forum discussion, mana dalam bentuk diskusi itu dipentaskan atau dihadapkan dari sejumlah partisipan untuk memecahkan suatu masalah. Yang selanjutnya yaitu buletin supervisi, yang mana dalam buletin ini adanya alat komunikasi tertulis untuk membantu guru dalam memperbaiki situasi belajar mengajar. Selanjutnya yakni demonstration teaching, yang mana direncanakan dengan teliti, mempunyai tujuan yang nyata, diikuti oleh jumlah guru yang cukup banyak untuk mendapatkan kesempatan untuk mengikuti demonstrasi tersebut. Selanjutnya ada perpustakaan jabatan, dan yang terakhir itu perjalanan sekolah untuk anggota staf. Nah, tadi kita sudah membahas tentang teknik tidak langsung, yang mana ada beberapa tahapan di dalam suatu teknik tidak langsung. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam teknik tidak langsung, yang mana teknik supervisi tidak langsung ini adalah sebuah pendekatan pengajaran yang sifatnya itu tidak langsung. Jadi tidak langsung yang mana menunjukkan suatu permasalahan, melainkan seorang guru itu menemukan permasalahan yang mereka alami itu sendiri. Jadi tidak dibantu oleh si supervisor tadi, namun guru itu menemukan masalahnya sendiri tanpa ada bantuan dari pihak-pihak lain. Yang mana supervisor atau kepala sekolah ini menyimpulkan permasalahan guru tersebut, kemudian memberikan bimbingan, mengarahkan, serta supervisor memberikan solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh guru di suatu sekolah. Jadi ada beberapa proses, ada beberapa teknik yang perlu diperhatikan oleh supervisi pendidikan dalam melaksanakan, dalam memberikan evaluasi terhadap kegiatan belajar mengajar di sekolah, agar kegiatan belajar mengajar di sekolah itu dapat berjalan efektif dan bisa berjalan efisien, hingga pendidikan itu bisa berjalan lebih baik lagi dan meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di setiap sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ini. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai proses dan teknik dari supervisi pendidikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.